ternyata hari ini saya mendapatkan gambaran yang sulit sekali. Dan sekarang kan ada dua angin surga, kalau Pak Rizal tadi nyebut angin surga, satu vaksinasi, dua SWF. Nah, vaksinasi ini ya kita doakan berjalan, karena tanpa itu kan rasanya memang kita nggak bisa mengendalikan pandemi ini. Nah, sekarang SWF ini apakah betul-betul uang yang dijanjikan beratus-ratus triliun dari Amerika, dari Jepang, dari Kanada, dari Uni Emirat Arab, dari Saudi, dan dari negara-negara Arab lain, apakah itu seberapa gratis? Dalam pengertian, maksud saya, kalau itu dimasukkan ke SWF, tentu nanti ada jaminan dari pemerintah pertama. Kedua, ada jaminan gain. Jadi uang yang ditaruh itu nanti akan mendapat bunga berapa atau laba berapa lah. Saya nggak menyebut istilah bunga, laba berapa. Pasti laba yang diinginkan adalah tinggi sekali. Mungkin lebih tinggi dari Sun, begitu, karena lebih komersial. Nah, jangan-jangan juga malahan itu belum cukup. Masih ada keinginan untuk mendapatkan konsesi-konsesi. Nah, ini akan terbuka nggak? Atau DPR akan tertarik nggak untuk menanyakan konsesi-konsesi apa yang diberikan agar Amerika jadi menaruh uang 29 triliun, Kanada juga sekian puluh triliun, Saudi dan sebagainya. Nah, konsesi apa saja sebetulnya yang akan diberikan ini? Ini menarik sekali SWF ini, karena pertama, kalau betul-betul ada uang masuk, memang itu juga darah baru seberapapun, tetapi konsesi apa? Pertama, jaminan pemerintah pasti. Kedua, gain berapa yang dijanjikan oleh pemerintah. Yang ketiga, konsesi apa? Hanya itu aja, terima kasih. Mungkin Pak Rizal yang bicara. Saya mau komentarin, ya, silakan. Ahlan, sangat senior, mentalnya mental jagoan, dari dulu selalu optimis apapun situasinya. Memang harus begitu. Nah, Mas Dahlan, ini memang aneh dan unik. Biasanya yang disebut sovereign wealth fund adalah excess saving yang ada di negara tersebut, jadi modal untuk membiayai SWF seperti Temasek, seperti Malaysia dan beberapa negara lain. Tapi ini bukan uang dari dalam negeri, dari luar negeri. Jadi sebetulnya nggak pantas disebut sovereign wealth fund, ya kan? Ini kayak fund biasa aja, ya, kebetulan inisiatornya negara. Ya, jadi fund. Nah, Mas Dahlan tadi jelas sekali kalau ini fund, semua investornya satu mengharapkan jaminan real dari negara dalam bentuk aset atau apa gitu. Yang kedua adalah jaminan of return 11-12% lah, dan itu tinggi. Karena hari ini buat cari return dalam US dollar segitu, itu susahnya setengah mati. Waktu bos daripada SoftBank datang ke Jakarta, akhir tahun yang lalu, dia sesumbar diumumkan oleh teman saya Pak Luhut. SoftBank mau invest sekian-sekian bilion, bla bla bla. Kenyataannya bukan itu, dia datang ke Indonesia, mau raise money baru. Mission Fund nomor 2, kumpulin 10 Taipan Indonesia, dijanjiin return, ya kan, 15% selama 5 tahun dalam US dollar. Nah, dia pikir Taipan kita pada bodoh-bodoh. Mereka cerita sama saya, emang kita geblok apa? Dari mana bisa return 15%? Jadi kagak ada. Nah, uang yang diomongin, diimpiin dengan Taipan Indonesia ini yang dijanjikan masuk ke Indonesia gitu. Aduh, ini mah. Dan Indonesia udah terlalu sering. Padahal ingat kali
dengan Uni Arab Emirat mau invest sekian billion bla bla bla, termasuk refinery di Bontang, angin surga doang, ternyata dia juga nggak ada duitnya. Pertama dia nggak ada oilnya, dia punya gas, yang kedua dia nggak ada duitnya, dia mau jadi broker lagi terhadap yang lain. Nah, dari semua komitmen ini, yang benar-benar firm belum ada. Trump janji, tapi si itunya bakal diganti. Trump pemerintahannya diganti, ya kan? Orang yang ngurusin fund gini bakal diganti juga, ya kan? Demikian juga dengan yang lain-lain, lihat masih masalah semua itu. Nah, yang ketiga dan bagus Pak Dahlan tunjukkan ini, di belakang ini pasti deal-deal konsesi apa yang bisa merugikan bangsa kita. Back-to-back deal lah yang tertutup, dan ini harusnya dibuka di DPR, apa aja setiap investment berapa, syaratnya apa, requirement-nya apa, karena ini bisa lebih sadis daripada multilateral institution. Ya, mumpung dia bisa tekan kita, ya multilateral institution sendiri, IMF, Bank Dunia, kalau udah kasih pinjam negara berkembang kan persyaratannya, conditionality-nya banyak. Ini juga bisa banyak, ya. Dan menurut saya masih banyak cara lain Pak Dahlan daripada melakukan ini, ya. Mungkin terlalu teknis. Ada cara lain lah di luar ini. Ini mah cara konvensional, aspek apa Pak Gulipatnya juga gede nih. Nah, satu contohnya, beban bunga kita untuk tahun ini itu 345 triliun. Sangat tinggi karena yield kita itu tinggi, di atas 6,5%. Ya, padahal di Jepang hari ini yield bond itu negatif. Di Eropa masih negatif, di Amerika udah naik sedikit. Harusnya kita lakukan swap bond berbunga tinggi ini dengan bond berbunga yang lagi murah, dan tenornya kita perpanjang. Ya, just for the record, out of the record, 1,5 tahun yang lalu saya bicara dengan Gubernur Bank Sentral negara gede dan setuju banget, karena dia juga daripada saya dapat minus 1%, dikasih Indonesia 1%, senang banget gitu loh. Buat kita cut cost daripada interest kita, hampir setengahnya. Dan yang kedua, kita punya tenor bisa lebih panjang, provide financial stability. Nah yang kedua, Mbak Dahlan, soal isu lingkungan hidup, ini isu nomor 1 di dunia. Apalagi setelah Biden kepilih ini. Nah, waktu saya Menko zaman Gus Dur, saya initiate yang pertama di negara berkembang, debt to nature swap. Ya, kita negosiasi dengan Jerman, kita bilang, saya kasih kamu 300.000 hektar, hutan di Kalimantan kita konservasi, tapi kamu potong $600 juta utang Indonesia untuk 5 tahap. Mereka setuju, sayang, cuma 1 kali terjadi karena pemerintah Gus Dur jatuh. Hari ini, kalau mohon maaf nih, kelas presiden kita lebih hebat dikit, ya bisa ngomong sama Biden, bisa ngomong sama Macron, sama AB dan lain-lain, ya kan, sama Merkel. Karena isu mereka lingkungan hidup nomor 1. Kita akan tawarkan, kita konservasi hutan Kalimantan 30 juta hektar. Kamu awasi nanti, bikin komite buat konservasi. Tapi in return kita mau hutang kita dipotong $60 miliar. Dan itu kecil buat ukuran negara ini. Dan itu bisa dilakukan. Cuman mohon maaf, dengan kelas presiden kita hari ini, nggak akan punya kemampuan negosiasi pada level ini. Jadi kita tunggu sebentar lagi aja, ya kan, baru kita negotiate, ya kan. Nah, dari semua inisiatif yang besar ini, yang terobosan ini, swap utang mahal dengan utang murah, itu dulu saya lakukan juga Pak Dahlan dengan Kuwait.
Dia senang sekali, dia kasih hadiah saya gratis jalan tol di Bandung itu, flyover masuk di Bandung, ya saking happy-nya. Nah, jadi banyak cara terobosan di mana kita bisa kurangi beban hutang kita. Tapi seandainya kita dapat manfaat dari pengurangan utang itu, kita harus jelas kita gunakan untuk apa. Nah, karena akibat COVID ini, manusia tidak bisa lagi lepas dari internet, sistem internet. Nah, rakyat kita mayoritas internet pulsa mahal. Jadi kita harus berani spend 50 triliun untuk kasih sistem internet wifi paling bagus di seluruh Indonesia. Bisa buat pendidikan, buat kultural, buat bisnis online dan sebagainya. Ya, saya kira banyak cara-cara untuk kita keluar dari krisis ini, baik secara makroekonomi maupun data management. Cuman saya nggak mau terlalu teknis. Saya ingat begitu Gus Dur jadi presiden, saya dipanggil. Ini baru pertama kali nih saya cerita di sini, Pak Dien. Gus Dur tanya, Rizal kita tangkap aja Pak Harto yuk. Saya pernah ditangkap sama Pak Harto. Kalau saya ikutin hati saya bilang tangkap aja Pak Harto. Orang udah ratusan ribu yang ditangkap, yang dibunuh puluhan ribu, hak azazi. Saya pribadi pernah ditangkap. Itu kalau saya gunakan hati saya. Tapi saya masih pakai otak saya bilang Gus jangan Gus. Karena apa? Pak Harto udah kuasa 32 tahun. Ya, dan banyak jenderal yang masih sangat loyal sama dia. Kalau dia kita tangkap Gus, bulan kemudian pemerintah ini jatuh, Gus Dur sama saya masuk penjara. Ya, tapi kan gimana anak-anaknya kalian? Saya bilang Gus, kalau anak-anaknya ini diperiksa, jenderal-jenderal happy-happy aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena mereka merasa pada saat mereka jadi ajudan, pangkat kolonel terbaik dari angkatannya, they serve the president, they serve the country. Tapi dalam praktek ngurusin anak-anaknya, nemenin anak-anaknya ini ada sebel. Ya, saya waktu itu penasihat ekonomi angkatan bersenjata, jadi rata-rata ngomong sama kita, ya kan? Jadi kalau anaknya diperiksa, diadilin nggak ada masalah. Gus Dur akhirnya ambil inisiatif yang kedua itu tadi. Nah, ini di Mesir terjadi hal yang sama. Presiden Mubarak dijatuhkan, udah 40 tahun kuasa oleh Mursi, sejenis PKS-nya di situ. Tapi Mursi terlalu pede. Ini Mubarak udah 40 tahun kuasa, diadili, kerangkeng. Semua jenderal-jenderal marah apa yang terjadi, beberapa bulan kemudian Mursi dikudeta, ratusan pendukung dia ditembak, dia sendiri dihukum seumur hidup, dan lain-lain. Ya, jadi hati-hati kalau rejimnya ini kuasanya sudah lama, apalagi dari kalangan tentara. Nah, yang saya khawatir, Pak Jokowi bukan siapa-siapa, bukan jenderal yang kuat, yang loyal juga kagak ada. Kondisi kayak begini, dia harus lebih banyak mawas diri, eling, karena kalau terjadi apa-apa, tidak ada nanti yang kayak tadi. Jangan deh, jenderal banyak loyal, bisa ini gitu. Iya kan? Mohon maaf, saya khawatir bisa jadi presiden pertama yang masuk penjara nih nanti. Ya, nah maksud saya signaling lah, dan jangan, ya kita tidak boleh dia apapun. Karena kita ngaku Pancasila, nggak boleh fobia terhadap Islam, terhadap Buddhis, terhadap Kristen, kita rangkul semua. Ya, saya ngelihat bahaya-bahaya dan kebetulan ada amal tuh, namanya siapa Mbak Yu, ramalannya benar dalam kasus ini, ya kan? Dia ramalin bakal ada krisis ekonomi dan politik. Ya, saya nggak percaya Mas, aku orang super rasional, ya kan. Tapi saya ingat 97 waktu kita ngeluarin report, ada the big reportnya 150 halaman, ada summary-nya sekitar 5 halaman. Banyak hal yang baca, termasuk peramal top Permadi.
Habis itu dia telepon saya, Mas Rizal, kok apa yang saya pikirin sama Mas Rizal nih. Jadi saya mau gabungin aja. Nanti saya tambahin gunung meletus, saya tambahin ini apa-apa, ya kan, banjir, supaya kok semua. Dan memang terjadi gitu. Nah, tapi saya nggak mau masuk area itu masalah, karena kita orang rasional, ya kan. Tapi we are in titik berbahaya, titik kritis. Itu aja. Terima kasih. Saya udah nggak ada sama sekali, karena masalahnya sudah sangat besar. Tidak cukup hanya ini buat kelas menteri. Misalnya, contohnya sederhana, bank dalam setiap krisis kayak begini, dana itu pindah dari bank-bank kecil, bank-bank sedang naik ke bank besar. Ya, jadi di bank besar itu terjadi penumpukan likuiditas dan dana. Ya, sementara bank kecil malah potensial untuk bermasalah. Bisa terjadi krisis bank, ya seperti tahun 98. Nah, nggak bisa nyelesainnya ini hanya dengan nambahin, ya Departemen Keuangan kasih uang sama bank-bank BUMN. Kalau hanya gitu nyelesainnya malah berbahaya, karena kalau ada bank bagus, ya, ada bank jelek bermasalah ditempelin, akhirnya ini malah ke bawah. Ya, saya nggak usah sebutin contoh-contoh banknya, tapi bahwa satu rencana blueprint bagaimana menyelesaikan masalah gagal bayar di lembaga keuangan dan di bank ini masalah besar. Ya, saya nggak lihat pemerintah punya blueprint kayak ini. Karena memang pemerintahnya tidak pernah punya track record untuk turn around, untuk membalikkan ekonomi dari negatif atau rendah menjadi tinggi, atau untuk membalikkan BUMN dari merugi tiba-tiba jadi untung dan sebagainya. Ya, terlalu banyak konflik kepentingannya. Dan presiden tidak mampu mengendalikan konflik kepentingan di sekitar dia. Ya, masih aja milih menteri berdasarkan partai politik, asal aja berdasarkan bagi-bagi siapa yang mau ngambil di sektor ini, ngambil di sektor itu. Begini-begini kalau saya masuk, ya kan, akhirnya kita berantem sama semua orang. Mereka nggak punya visi, konflik kepentingannya besar, mau memperkaya diri, memperkaya kekuasaan, itu aja motifnya, bukan memperbaiki Indonesia. Jadi lebih bagus kita tunggu ini semua beres, nanti baru kita beresin semua supaya Indonesia bisa jadi negara hebat di kawasan Asia, dan itu bisa kok, ada caranya, ya. Jadi percuma, kesian rakyat. Nanti kalau saya masuk, rakyat teleponnya tinggi, ya. Padahal masalah bukan hanya level menteri, ini level presiden. Mohon maaf, yang tidak mampu, yang tidak punya leadership, yang tidak punya wawasan untuk menyelesaikan banyak masalah. Terima kasih.